Oke, selamat datang anak-anak. Semoga kalian sehat semua. Masih bersama Bapak di mata pelajaran IPA. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Ya, mengamati itu bisa dengan mengukur. Apa itu pengukuran? Pastinya kalian pernah mengukur tinggi badan kalian. Menggunakan apa? Bisa menggunakan roll meter atau penggaris dan lain sebagainya. Maka pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan besaran dan angka yang ditetapkan sebagai satuan. Kamu bandingkan tinggi badanmu dengan penggaris yang ada angkanya dan ada satuannya. Itulah mengukur. Atau bisa kamu mengukur berat badanmu atau massa badanmu dengan menggunakan timbangan, dibandingkan nilainya dan juga satuannya. Di sini ada kalimat besaran, ada satuan, dan ada alat yang digunakan untuk mengukur. Itulah yang akan kita bahas. Masuk tentang besaran. Contohnya seperti ini. Ada besaran 500 meter. Ini berarti besaran panjang. Ada angka dan ada satuan, ada 500 dan meter. Maka besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Harus ada angka, 500 itu angka, meter itu satuan. Maka dia termasuk besaran. Besaran apa? Besaran panjang. Kemudian apa sendiri itu satuan? Satuan itu pembanding dalam suatu pengukuran. Ya, bandingannya mana? Ya, bandingannya satuan apa? Kalau kilogram, maka besaran apa yang muncul? Maka besaran massa. Satuan sendiri itu ada dua. Ada satuan baku, contohnya meter, ya, kilometer, kilogram, dimanapun letaknya pasti sama. Kilogram di 1 kilogram di sini dan 1 kilogram di tempat lain nilainya sama. Dia tidak berubah sama sekali. Atau panjang lapangan di sini 100 meter. Maka dimanapun diukur tetap 100 meter. Siapapun yang mengukur maka 100 meter. Satuan baku itu selalu tetap dan tidak berubah. Satuan yang selalu tetap. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan yang berubah, bisa berubah tergantung siapa yang mengukur. Contoh, kalau kamu mengukur lapangan dengan kakimu 100 langkah, tapi kalau temanmu bisa sampai 98 langkah atau bahkan 105 langkah. Nah, ini besaran, itu namanya satuan tidak baku. Satuan yang bisa berubah-ubah. Contoh lagi jengkal, depa, hasta, itu satuan tidak baku. Satuan yang bisa berubah-ubah bergantung siapa yang mengukur. Kemudian besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan atau ditetapkan terlebih dahulu. Ini besaran awal mula. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Sedangkan yang kedua adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan atau dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan itu berasal dari besaran pokok atau gabungan besaran-besaran pokok. Contohnya ini. Luas. Luas kan kalian tahu luas persegi panjang misal. Rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Berarti dari besaran panjang. Meter dikali meter, meter persegi. Nah, luas berarti berasal dari perkalian dua besaran panjang. Begitu juga volume, panjang kali lebar kali tinggi.
maka berasal dari 3 besaran panjang. Ya. Massa jenis berasal dari besaran massa dan volume. Berarti dari besaran massa, volume itu dari mana? Dari panjang juga. Maka massa jenis berasal dari massa dan panjang. Dan sampai ke bawah dan juga masih juga ada besaran turunan yang lainnya. Sistem satuan internasional. Sebelum menggunakan satuan internasional, orang-orang menggunakan alat ukur yang sederhana atau satuan yang sederhana yang sering mereka gunakan seperti hasta, depa, langkah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena satuan seperti itu tidak berlaku mutlak untuk semua orang, tidak selalu sama, maka disepakati sebuah satuan internasional. Sistem internasional unit atau sistem internasional yang memiliki ciri-ciri. Ya, ini kalau mau buat satuan internasional harus mengikuti ciri-ciri ini. 1. Selalu tetap. Artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh apapun. Kena panas, berubah satuannya, atau kena hal yang lain, kena tekan, satuannya berubah, itu juga tidak bisa dijadikan sistem satuan internasional. Yang kedua adalah bersifat internasional atau universal. Bisa dipakai untuk seluruh negara. Kemudian mudah ditiru dan dapat digunakan dengan mudah untuk semua orang. Ini ciri-ciri dari atau syarat-syarat dari satuan internasional. Bagaimana cara mengkonversi atau mengubah satuan pada besaran pokok? Kalau pada kali ini Bapak akan memberikan besaran panjang sama massa. Cukup ini dulu. Kalian sudah pernah pasti mendapatkan di SD. Contohnya kilometer, hektometer, desimeter, meter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sampai milimeter. Ketika turun 1 maka dikali 10, turun 2 dikali 100, turun 3 dikali 1000, tinggal tambahkan nolnya saja. Naik 1 dibagi 10, naik 2 dibagi 100, naik 3 sampai seterusnya, maka tinggal tambah nolnya saja. Begitu juga pada besaran massa. Kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram itu sama. Caranya sama persis. Seperti tangga satuan pada besaran panjang. Contohnya 5 km berapa sentimeter? Kita lihat. Kilometer ke sentimeter. Turun 1, 10, 2, 100, 3, 1000, 4, 10.000, 5, 100.000. Maka 5 harus dikali dengan 100.000. 5 dikali 100.000 adalah 500.000 cm. Berarti 5 kg adalah 500.000 cm. Contoh yang kedua. 4.000 gram ke berapa kilogram? Dilihat di gram. Gram naik berapa? 1 dibagi 10, 2 dibagi 100, 3 dibagi 1000. Maka harus dibagi 1000. 4.000 dibagi 1000 adalah 4. Maka 4.000 gram itu sama dengan 4 kilogram. Alat ukur. Nah, nih alat ukur panjang. Ada banyak. Ada beberapa. Yang pertama adalah penggaris dan roll meter. Ini yang sering kalian gunakan. Kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Cara menggunakannya atau cara membaca jangka sorong dengan cara, ada contoh seperti ini. Kalian lihat skala utamanya. Dan lihat yang di depan 0 sini, ini jadi skala utama. Ada 1 lebih 1, berarti 1,1 skala utamanya. Di sini sentimeter, maka di sini sentimeter. Kemudian dilihat skala nonius. Mana yang sejajar atau berhimpit dengan atasnya. Oh, ini ada angka. 6, antara 6 dan 7, berarti 6,5.
dikalikan skala terkecilnya 0,001 dikali 6,5 hasilnya 0,065. Tinggal dijumlahkan 1,165 cm. Yang kedua, ada micrometer screw. Bagaimana cara menghitung atau menggunakan micrometer screw dan cara membaca angkanya? Kita lihat. Nah, diperbesar di sini. Di depannya sini ada angka 13 dan lebih setengah, berarti 13,5. Dan ada di angka yang sini lurus dengan skala utama ini adalah angka habis 15, berarti 16, 17. Berarti 0,17. Kita tinggal jumlahkan. Jadinya 13,67. Alat ukur yang selanjutnya alat ukur massa. Ini neraca pasar, pasti kalian pernah lihat dan sering lihat ini. Cara menggunakannya tinggal ada anak timbangan di sini, anak timbangan 1 kilo, 2 kg, 1/4 dan lain sebagainya. Kemudian ada neraca Auhaus, ada yang 3 lengan, ada yang 4 lengan. Yang ketiga ada neraca digital. Ya, ini angkanya langsung keluar kalau neraca digital. Kemudian alat ukur waktu. Ada jam tangan atau jam yang lain, jam dinding pun bisa. Kemudian ada stopwatch. Ini berfungsi untuk mengukur waktu ketika kamu berlomba atau berlari dan juga berenang. Nah, ini stopwatch yang sering digunakan ketika kamu lari, analog. Kalau digital bisa sampai lebih kecil lagi skalanya. Kemudian ada jam atom. Ini jam yang paling teliti dan punya kesalahan 1 sekon tiap 1000 tahun. Jadi ini jam yang paling teliti dan bisa digunakan. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas yang ada di sini. Ditulis di buku kalian, jangan lupa soalnya juga ditulis. Selamat mengerjakan.